Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Prasetyo. Saya berasal dari kelas akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh aset tetap dan cara pencatatnya. Baiklah, berikut videonya. Perolehan aset tetap dan cara mencatatnya, yaitu yang pertama, melakukan pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap dipakai. Contohnya yaitu perusahaan membeli mesin seharga 60 juta rupiah. Biaya tambahan yang terkait meliputi PPN sebesar 6 juta rupiah, premi asuransi sebesar 500.000 rupiah, dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.500.000 rupiah. Adapun jurnal untuk mencatatnya yaitu harga beli sebesar 60 juta rupiah, PPN sebesar 6 juta rupiah, premi asuransi sebesar 500.000 rupiah, biaya pemasangan sebesar 1.500.000 rupiah, dan harga perolehannya yaitu sebesar 68 juta rupiah. Yang kedua yaitu pembelian kredit. Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian kredit, maka dalam harga perolehannya tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Contoh, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit seharga 300 juta rupiah, sebagian dibayar tunai sebesar 100 juta rupiah, dan sisanya dibayar secara berangsur dalam 10 bulan dengan biaya bunga sebesar 10%. Catatan sederhananya di awal transaksi adalah biaya perolehan kendaraan sebesar 300 juta rupiah, kasnya yaitu 100 juta rupiah, utang perusahaannya yaitu sebesar 200 juta rupiah, biaya angsuran per bulan 10 kali yaitu 20 juta rupiah, biaya bunga 10% dikali 10 bulan, hasilnya yaitu 20 juta rupiah. Yang ketiga yaitu ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga dicatat dalam buku besar sesuai dengan harga pasar saham. Apabila harga pasar surat berharga dan aset tetap yang ditukar tidak diketahui, maka nilai pertukarannya harus ditentukan oleh pemimpin perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aset tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. Contohnya yaitu sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta rupiah diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga perolehan gedung menurut catatan sebesar 500 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar tanah 400 juta rupiah, harga gedung yang diserahkan yaitu 500 juta rupiah, jumlah penyusutan gedung sebesar 200 juta rupiah, harga gedung setelah disusutkan yaitu 300 juta rupiah, dan laba pertukaran yaitu sebesar 100 juta rupiah. Ditukar dengan aset tetap lain yang serupa. Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar tambah. Aset lama digunakan untuk membayar aset baru, baik seluruhnya atau sebagian yang mana kekurangannya dibayar tunai. Di dalam kasus ini, harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aset baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aset lama, ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru yang diterima. Contoh yaitu perusahaan ingin menukar mobil lamanya dengan nilai buku sebesar 135 juta rupiah dari harga pokok sebesar 150 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 15 juta rupiah dan harga pasar wajarnya sebesar 160 juta rupiah. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar 10 juta rupiah untuk dapat ditukar dengan mobil baru dengan harga pasar wajar sebesar 170 juta rupiah. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar wajar mobil lama 160 juta rupiah, nilai buku
buku mobil lama 135 juta rupiah, total keuntungan yang tidak diakui 25 juta rupiah, harga pasar wajar mobil baru 170 juta rupiah, kas yang dibayarkan 10 juta rupiah. Dasar nilai yang dihitung sebesar 145 juta rupiah. Yang kelima, diperoleh dari hadiah atau donasi. Perolehan aset yang berasal dari donasi disebut juga transfer tanpa timbal balik karena transfer satu arah. Depresiasi atau penyusutan aset tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aset tetap yang lain. Contoh, perusahaan mendapatkan hadiah tanah seharga 80 juta rupiah. Namun, tanah tersebut mempunyai harga pasar wajar sebesar 110 juta rupiah. Jurnal transaksinya itu harta donasi 110 juta rupiah, tanah 80 juta rupiah, dan keuntungannya sebesar 30 juta rupiah. Yang terakhir, perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Dikarenakan pertimbangan tertentu, perusahaan sering membuat sendiri aset tetapnya, misalnya seperti gedung, alat-alat, dan perabotan. Perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang meliputi biaya bahan, tenaga kerja, overhead. Biaya overhead biasanya termasuk listrik, asuransi, peralatan, dan pengawas pabrik. Untuk memudahkan Anda mencatat perolehan. Baiklah, itu saja hasil penjelasan dari saya tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.